Oke, selamat siang. Kita masuk ke bab baru mengenai kompleks logam. Kompleks logam ini sebenarnya adalah materi baru di kimia dasar 1A, tapi sudah berlangsung 3 tahun atau 4 tahun. Ya, dulu tidak ada kompleks logam. Sekarang kita akan belajar tentang kompleks logam. Kompleks logam itu pasti dipengaruhi oleh logam dan ada yang pengompleksnya, ya kan, terdiri. Jadi struktur senyawa kompleks itu, untuk senyawa kompleks logam itu ada logam sebagai atom pusat dan ada pengkompleksnya. Kompleks logam atau senyawa kompleks itu biasanya atom pusatnya berasal dari logam transisi, dan pengompleksnya kita sebut ligan. Ligan itu molekul atau ion yang memiliki PeB atau pasangan elektron bebas yang dapat membentuk ikatan dengan atom pusat. Jadi yang memiliki PeB di atom pusatnya itu dia bisa sebagai ligan, karena ligan sebagai pengkompleks yang mendonorkan pasangan elektronnya ke logam tersebut. Jadi kita bisa sebut ligan itu sebagai basa Lewis kalau asam basa Lewis. Karena asam basa Lewis apa? Asam adalah akseptor pasangan elektron, kalau basa Lewis donor pasangan elektron. Jadi logam ini sebagai atom pusat sebagai asam Lewis, ligan sebagai basa Lewis. Jadi molekul atau ion yang memiliki pasangan elektron yang dapat membentuk ikatan dengan atom pusat. Ikatan apa yang terjadi? Ikatan kovalen koordinasi. Catat, ikatan kovalen koordinasi. Jadi logam ini sebagai asam Lewis, akseptor pasangan elektron, dan dia dapat menerima lebih dari satu ligan. Dia dapat menerima lebih dari satu ligan yang sebagai basa Lewis. Jadi saat dia membentuk ikatan dengan antara ligan dengan logam, dia membentuk ikatan kovalen koordinasi yang kita sebut sebagai senyawa kompleks tadi. Akibat ada asam basa Lewis, pengaruh asam basa Lewis. Nah, kompleks logam ada disebut kation, ada disebut anion, ada disebut netral. Jadi kompleks logam bisa membentuk ion, namanya ion kompleks. Ion kompleks dapat bermuatan positif, kita sebut kation. Ya tahulah, kalau kation membentuk garam, dia bergabung sama anion kan. Dan ion kompleks juga bisa berbentuk anion, yang dimana kalau dia ketemu kation, dia juga bisa membentuk garam. Jadi kation, ion kompleks, kation, ion kompleks, anion, ini bisa terjadi. Jadi kalau dia ketemu, misalnya kalau kation ini dia ketemu dengan Cl- lah, nah dia akan menjadi garam. Kalau anion misalnya ketemu Ca2+, berarti dia bentuk garam, bukan lagi ion. Ini ion kompleks karena dia bermuatan positif disebut kation. Ion negatif, ion kompleks bermuatan negatif kita sebut anion. Ya. Ada juga namanya senyawa kompleks atau garam kompleks. Senyawa kompleks yang netral itu dia tidak bermuatan. Ya. Kemudian ion-ion apa sajakah yang biasanya membentuk kompleks? Biasanya di logam-logam atau ion-ion logam transisi. Saya Cu+, Cu2+, Ag+, Au+, Au3+. Bilangan koordinasinya banyak. Cu+, Cu2+ bisa mengikat 2 ligan, 4 ligan, atau 6 ligan. Ag 2 ligan, Au
plus dan 3 plus bisa 2 ligan dan 4 ligan. Jadi koordinasi 6 berarti dia bisa mengikat 6 ligan. Koordinasi 4 berarti dia bisa mengikat 4 ligan. Koordinasi 2 berarti dia bisa mengikat 2 ligan. Seperti itu. CO kobal 6 juga, bisa juga 4. Ni 4 dan 6. ZnCr 4 dan 6. Ya. Tapi yang saya merahkan ini semua bisa koordinasi 6. Ya. Tapi yang hitam ini bisa koordinasi 2 atau 4. Ya. Lihat yang warna hitam ini bisa koordinasi 4. Nah, yang banyak keluar di ujian itu ada bisa CU, bisa Fe, bisa CO dan Ni. Umumnya kalau dia dia umumnya dia keluar kalau di ujian itu koordinasi 6. Tapi ada juga koordinasi 4. Yang bisa koordinasi 4 CU plus. Ya. Atau AU3 plus, ya. Tapi yang banyak di ujian kan itu adalah koordinasi 6 yang berwarna merah. Ya. Ion-ion yang berwarna merah memiliki bilangan koordinasi 6. Lanjut. Kompleks logam transisi membentuk ikatan kovalen koordinasi sehingga ketua pasangan elektron berasal dari atom yang sama. Ini kan berasal dari atom pusatnya. Ingat, biasanya ikatan kimia itu bisa dihubungkan ke soal kompleks. Jadi kalau misalnya ikatan kimia ini kamu udah gambar nih Na3. Yang jelas atom-atom yang memiliki atom pusat yang memiliki PeB dia bisa disinggungkan ke soal-soal kompleks karena dia bisa menjadi ligan, donor pasangan elektron, bebas dia bisa menjadi ligan memberikan elektronnya ke Ag sehingga bisa membentuk ion kompleks kah, senyawa kompleks yang netral. Ya, atau senyawa kompleks yang netral. Kompleks koordinasi ini atom pusat dikelilingi oleh ligannya bisa bentuk ion kompleks atau senyawa koordinasi terus yang netral. Ya. Nah, berapa muatan CO kalau di sini? Kalau kamu lihat Na3 itu salah satu ligan yang netral, tidak bermuatan. Jadi pasti muatan totalnya CO Na3 6 kali ini ada 3 plus, berarti muatan si CO adalah 3 plus. Cl- dia muatannya minus 1. Ada 4 kali minus 1 berarti minus 4. PT-nya total, muatan totalnya. Jadi di luar ini adalah muatan total. Muatan total ini minus 2. Cl minus 4 berarti PT-nya plus 2. Jadi kamu bisa tahu muatan dari atom logam dari muatan ligan tersebut. Karena ligan itu ada yang bermuatan, ada yang tidak. Na3 ini contoh ligan yang tidak bermuatan. Cl- salah satunya ligan yang bermuatan. 1 minus 1. CO ini juga ligan, tapi ligan yang tidak bermuatan. Ya. Jadi ligan itu ada namanya monodentat, satu atom donor artinya. Berarti ada satu PeB yang membentuk satu ikatan dengan logam. Contohnya adalah F-, Cl-, Br-, I- ya, anion-anion. Jadi ini ligan-ligan yang bermuatan, negatif 1 atau negatif 2 gitu ya. Atau dia molekul. Ini ligan-ligan yang tidak bermuatan yang tadi saya bilang, CO, Na3, H2O. Ligan-ligan yang bermuatan atau disebut anion adalah F-, Cl-, Br-, I-. Itu ligan-ligan yang kita sebut monodentat. Kenapa? Karena hanya ada satu atom donor atau hanya ada satu pasangan elektron yang memberikan
elektronnya ke atom pusat atau ke logam. Kemudian ada namanya ligan chelat atau ligan polidentat yang memiliki 2 atau lebih atom dalam satu molekul dengan pasangan elektron bebas. Tiap ligannya memiliki 2 elektron membentuk ikatan dengan logam bermuatan tertentu. Ion logam bermuatan tertentu biasanya terbentuk dari cincin 4 atau 6 cincin dengan M sebagai atom pusat. Molekulnya bukan rantai lurus biasanya. Contoh adalah ini etilen diamin. Ini dia ada 2 PEB sehingga dia bisa membentuk langsung 2 koordinasi. Kalau tadi monodentat 1 koordinasi saja dengan atom pusat atau dengan logamnya. Kalau ini 2. Kalau polidentat itu ada 2 koordinasi ikatan koordinasi yang terbentuk dengan atom pusat. Ligan bidentat memiliki 2 kemungkinan tempat pengikatan, 2 posisi basa Lewis yang mengikat, dan ligan chelat yang jumlahnya lebih besar. Karena di sini N sama N dia memiliki PEB sehingga dia bisa memberikan 2 pasangan elektron bebas. Di sini oksigen juga, misalnya oksalat, di sini ada PEB, di sini ada PEB. Sehingga dia bisa memberikan 2 PEB di kata atom koordinasinya. Di sini enggak, kenapa? Karena di sini netral. Di sini lebih stabil dia daripada ini. Ya. Atau bipiridin. Nah, misalnya di sini sebagai atom donornya, donor pasangan elektron bisa membentuk 2 ikatan koordinasi. Atau penantrolin. Penantrolin juga memiliki 2 PEB sehingga bisa membentuk 2 ikatan koordinasi dengan logam.